إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، عباد الله، معاشر المسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات، أرشدني وإياكم الله. Tetaplah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita puja, kita puji dan kita syukuri dalam segala apapun hal dan keadaan kita. Ujian dan apapun tempaan dari Allah yang saat ini sedang kita rasakan, nikmatnya tentu tidak bisa ditandingi dan dibandingkan dengan apapun juga ujian. Maka kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Kemudian salawat dan salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari hamba-hamba Allah umat akhir zaman yang kami muliakan, tidak terlupa juga kita mengucapkan salam untuk para alim ulama kita, tokoh-tokoh umat, ustaz dan dai-dai yang kita muliakan, yang kita cintai di dalam masjid ini. Kami membacakan sesuai dengan judul yang diangkat di malam hari ini untuk kita uraikan, yaitu jangan tukar akhiratmu dengan dunia, atau dengan judul yang lain, jangan jadikan duniamu menjadikan engkau gagal mendapatkan akhiratmu. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini seperti kami katakan bahasa isyarat tadi, bahwa kita sudah di ujung zaman. Maka orang yang hidup di akhir zaman ini, sabda Rasul, banyak sekali umatku paginya masih beriman, datang ujian siang, sorenya dia sudah kafir. Banyak sekali umatku sorenya masih beriman, datang ujian malam, besok paginya sudah kafir. Di penutupan hadis Nabi berkata, ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Demi dunia maka mereka tukar, mereka jadikan agama mereka terjual. Demi dunia mereka letakkan agamanya di kakinya. Demi dunia mereka campakkan agamanya ke belakangnya. Ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Pagi beriman, sore kafir. Ada yang sore masih beriman, besok paginya kafir. Ma'asyiral muslimin, pagi tadi saya memberikan kajian kepada anak-anak kelas akhir di Mahat Mulazam Al-Fas kami di Sariat Lawit, Kabupaten 50 Kota sana. Kepada mereka kami sampaikan tentang risau
melihat generasi muslim hari ini, di mana mereka sedang digiring secara pasti menuju kemurtadan atau kekafiran, menuju kesesatan, menuju amoral. Ini yang sedang terjadi pada generasi sekarang. Ibarat Allah yang kami muliakan, saya katakan pada anak-anak kita kelas akhir ini, bila kalian sudah mulai berbisik-bisik, kemana kita lanjutkan kuliah, kemana universitas mana yang akan kita masuki, itu bisik-bisik ke kalian, sesama kalian. Buya merestui kalau kalian melanjutkan S1, S2, S3 sekaligus. Tapi ingat, ini zaman bukan lagi zaman kami dulu. Ini zaman semua perangkap sudah dipersiapkan di seluruh tempat di muka bumi, termasuk di negeri-negeri Arab. Arab yang ada di zaman kita sekarang bukan lagi Arab 20-30 tahun yang lalu. Dan saya yakin Bapak Ibu semua mengikuti bagaimana perkembangan dunia Islam hari ini. Arab yang dulu kita katakan sebagai benteng syariah, Arab yang dulu kita anggap sebagai penyelamat agama, sumber agama, Arab hari ini tidak jauh beda dengan Eropa dan Amerika. Kirim mahasiswa ke sana untuk jadi ulama, maaf, itu mungkin 20-30 tahun yang lalu masih ideal. Hari ini adik-adik yang pulang dari S2, S3 dan Timur Tengah, mereka menggelengkan kepalanya saat saya tanyakan kepada mereka bagaimana kondisi hari ini di Kairo, di Mesir, bagaimana kondisi hari ini di Madinah Al-Munawwarah, bagaimana kondisi hari ini di Tunisia, bagaimana kondisi. Kami tanyakan, yang sudah tamat itu, mereka menggeleng kepala dan mereka seluruhnya dengan rasa hati yang sangat iba menyampaikan kondisi yang membuat saya luka. Lalu pada akhirnya, kemana akan kami antarkan anak-anak kami? Kemana akan kami masukkan anak-anak kita? Teringat oleh saya hadis Nabi mengatakan, jika kamu tidak bisa pergi ke Syam, fa'alaikum biyamanikum, maka berangkatlah kamu ke negeri Yaman. Hari ini saya tidak berani memastikan, tetapi yang saya tahu tempat yang masih sangat bersih agamanya, akhlaknya, keilmuannya, lingkungannya adalah sesuai dengan hadis Nabi, Yaman di akhir zaman. Yang masih terjaga keagamaan di akhir zaman untuk melanjutkan studi keislaman adalah di Yaman. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, fa'alaikum biyamanikum, maka pergilah ke Yaman, istiqomahlah kamu di sana, timbalah segala kebaikannya, maka pada hari itu kata Rasulullah SAW, iman ada di sana. Ibarat Allah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita di Indonesia? Apakah sudah sampai tsunami akidah itu ke Indonesia? Apakah sudah sampai ke seluruh dunia? Memang tidak adakah tempat lagi untuk kita bisa mempercayakan generasi kita? Saya sampaikan pada Bapak Ibu, selalu ada, selalu ada. Saya tidak akan membuat Bapak Ibu pesimis ya, selalu ada. Namun wajib berhati-hati. Jangan berdulu-dulu dapat ketentuan saja. Kamu orang rami mantan anak bantan puluhan anak ke situ. Kemana mahasiswa-mahasiswa kita untuk disekolahkan? Kita sekolahkan pula ke sana, periksalah dulu. Hari ini akhir zaman, ujian yang dihadapi oleh umat Nabi Muhammad SAW di fase kita sekarang menyebabkan 2/3 umat Nabi akan murtad. Demikian Rasulullah SAW menyebutkan keadaan di akhir zaman ini, 2/3 umat Nabi akan keluar dari syahadatnya, walaupun dia masih muslim, katanya KTP masih muslim, di KK-nya masih muslim, di ijazahnya masih muslim, di paspornya masih muslim. Tapi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba ini sudah lepas dari syahadatnya, hamba ini sudah keluar dari imannya. Coba Bapak Ibu,
buka saja Google, tulis di situ pembatal syahadat, maka kan langsung muncul tuh secara otomatis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang nomor 10, ada yang nomor 11, ada yang nomor 12. Sekarang Bapak Ibu periksa pembatal syahadat itu, maka kita tidak berani untuk mengatakan tidak ada di zaman sekarang. Kasadunyo langkuk perangkap itu ada di zaman kini. Siapa yang masuk ke dalam salah satu di antara perangkap pembatal syahadat tadi, batal syahadatnya, walaupun dia merasa dirinya masih muslim, walaupun dia masih sholat, walaupun dia masih syahadat, tetapi ijma' para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan pelaku ini dia sudah murtad. Saya berikan contoh yang semua kita pasti sepakat, Pak. Khalifah Abu Bakar diangkat, dibaiat menjadi khalifah. Salah satu tugas paling pertama yaitu memerangi suatu kabilah, di mana kabilah itu oleh Abu Bakar As-Siddiq dan oleh seluruh sahabat kecuali Umar bin Khattab ya sepakat mengatakan kabilah itu sudah murtad. Dipersiapkan pasukan untuk memerangi kabilah tersebut. Datanglah Umar bin Khattab mencoba menahan. Apa katanya? Wahai Khalifatul Muslimin, yang akan kita perangi ini orang Islam kan? Iya. Masih syahadat mereka kan? Masih. Mereka kan masih sholat? Masih. Mereka puasa, mereka haji, pokoknya seperti orang Islam lain mereka buat. Lalu kenapa kita perangi? Bukankah darah sesama muslim haram? Demikian kata Umar bin Khattab. Lalu apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Mereka telah menolak satu syariat di antara syariat Allah, yaitu menolak kewajiban membayar zakat. Jadi ada satu syariat yang secara terang-terangan mereka tidak menerimanya. Apa kata mereka? Zakat wajib cuma dulu ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah meninggal, kami tak akan serahkan lagi zakat. Tidak kepadamu, tidak kepada siapapun saja. Itu kata kabilah ini. Mereka menolak satu syariat Allah yang ada dan qat'iyyut thubut yang mutawatir, bahkan hukum Islam bayar zakat. Ketika itu Abu Bakar meyakinkan Umar dengan hadis Nabi. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia kecuali kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa aqamus shalah wa atuz zakah. Mereka dirikan salat, mereka bayarkan zakat. Idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka sudah bersyahadat, mau menegakkan salat, mau membayarkan zakat, darah mereka terjaga, harta mereka terjaga, kehormatan mereka terjaga, haram mereka diperangi. Tapi kalau mereka sudah meninggalkan syahadat, meninggalkan salat, meninggalkan puasa, kembali kepada awal kata, aku perangi mereka. Mendengarkan hadis itu, terkejutlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar mengangguk, benar, Anda benar sekali wahai Khalifatul Muslimin. Anda benar. Lalu Allah akhirnya menguatkan hati Umar bin Khattab dan sepakat. Bergabunglah seluruh pendapat mengatakan kabilah itu sudah batal syahadatnya. Sudah batal. Kapan salah satu pembatal syahadat? Apabila ada satu syariat Allah dengan sengaja ditolak, batal syahadatnya. Ada satu saja syariat Allah sengaja ditolak. Nah sekarang tadi saya katakan ada 10 pembatal iman, nawaqidul iman. Laikolah apa ibu ado membacunya na 10 tu. Laikolah ado bapak ibu pelajari di YouTube, buat saja judul 10 pembatal keislaman. Banyak ustaz-ustaz dan dai-dai ulama
Kalau Bapak mau di Google, tulis saja 10 pembatal keimanan, keluar langsung itu. Jadi tidak perlu saya uraikan dengan rinci, semua dunia sudah tahu ini pembatalnya. Dan di zaman kita sekarang itu semua sudah lengkap terjadi. Jadi Bapak Ibu, bila judul kita jangan tukar akhiratmu, jangan gadaikan akhiratmu, jangan jual akhiratmu dengan dunia. Dalam hadis tadi cocok, pagi beriman, siang dapat ujian, sore sudah murtad. Sore beriman, malam dapat ujian, besok pagi sudah kafir. Hanya karena dunia, hanya karena dunia. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, dalam keadaan ini semoga Bapak Ibu tidak lupa seorang sahabat Nabi hafiz Al-Quran 30 juz, ikut berperang dalam berbagai perang bersama Rasulullah ketika Rasulullah dulu masih hidup. Tapi ketika penaklukan negeri barat, matanya silau melihat wanita Kristen dan dia ingin mempersuntingnya. Tapi sayang wanita itu berkata, ayahku dan keluargaku tidak akan terima kecuali yang agama kami sama. Kalau engkau pindah ke agama kami, saya menjadi istri. Maka demi dunia dia campakkan akhiratnya, dia berpindah agama, menikahi wanita itu. Hafiz Quran ini Pak, hafiz Quran. Jadi maaf ayah bunda sekalian, belum tentu hafiz Quran imannya dah mantap ya. Belum tentu. Padahal ini salah seorang di antara yang sudah ikut beberapa peperangan di zaman Rasulullah SAW. Ternyata dia pada akhirnya, nah, ibarat Allah hari ini diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Ketika kami sudah berduduk sekeliling Nabi, tiba-tiba Nabi berkata, salah seorang di antara kalian ada yang masuk neraka nanti. Gigi geraham saja dalam neraka sama besarnya dengan gunung Uhud, satu gigi gerahamnya. Maka saya pun gelisah, kata Ibnu Abbas. Satu persatu sahabat-sahabat Nabi yang ada dalam pengajian itu saya lihat kematian mereka husnul khotimah seluruhnya. Terakhir tinggal kami berdua saja lagi, saya dan lelaki tersebut. Lelaki yang akhirnya mati dalam keadaan murtad. Pada akhirnya dia murtad dan tak lama setelah dia menikah, dia pun mati dalam keadaan kafir hanya demi mendapatkan perempuan. Maka di akhir zaman yang seperti ini akan sangat banyak terjadi. Yang dikhawatirkan 2/3 dari umatmu akan banyak yang murtad. 2/3. Jadi barat jumlah umat Nabi gini, barat miliar jumlah umat Nabi gini, 1,7 miliar. Ada yang mengatakan 1,7,5 miliar. Kalau dibagi 3 ya, lebih kurang berapa? Lebih kurang hampir 1,2 ya, hampir 1,2 miliar umat Nabi di akhir zaman keluar dari Islamnya, dan dia banyak gak sadar. Bapak Ibu, maaf, saya harus sampaikan betapa kotornya dunia politik pada hari ini. Setuju Pak? Betapa banyaknya perangkap di dunia ekonomi pada hari ini, dunia bisnis pada hari ini. Setuju Bu? Betapa gelapnya dunia pendidikan pada hari ini. Perangkap akidah, virus akidah hari ini ditebar dan dibuat sengaja oleh orang-orang yang sedang memegang kekuasaan. Mereka buat di dunia kesehatan, di dunia pendidikan, di dunia politik, di dunia seni, di dunia apa saja. Mereka sudah persiapkan perangkap yang bisa membuat kita murtad. Wallahi, demi Allah, Nabi berkata, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Bukan, kata Rasulullah. Bukan kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudara itu nanti di akhir zaman munculnya. Kalian hari ini hidup bersamaku. Kalian menyaksikan wahyu Al-Quran turun. Kalian menyaksikan mukjizatku. Kalian berperang
Ya Pak, ulama wahid dan kangkoi seolah begini. Kemana kita mau curhat? Berat di zaman ini. Maka kata Nabi, saudara-saudaraku itu munculnya di akhir zaman. Berat ujian. Walaupun mereka belum pernah melihatku, akan tetapi cinta mereka kepadaku, fanatik mereka kepada ajaran risalah yang aku bawa, dan pembelaan mereka terhadap sunnahku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti kalian hari ini. Itu kata Nabi kepada para sahabat-sahabat. Di hadis yang lain Nabi berkata, siapapun di antara mereka yang pada hari itu istiqomah dalam beragama, sabar menghadapi ujian dan tidak berubah, istiqomah, setiap amalan mereka yang beramal nilainya sama dengan 50 kali lipat kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat. Tercengang para sahabat, lalu mereka bertanya, khamsina rajulan minna aminhum, ya Allah ya Rasulullah, ya Rasul, pahala mereka yang hidup pada zaman itu 50 kali lipat, 50 kali lipat kami sahabat-sahabatmu, atau 50 kali lipat mereka yang hidup di zaman mereka? Nabi dengan tegas menjawab, khamsina rajulan minkum. Jawabannya lain, bal minkum, 50 orang kalian. Jadi orang yang hidup di akhir zaman ini pahala apa? 50 kali lipat pahala para sahabat. Orang yang hidup di zaman ini Pak, karena apa? Beratnya arus dan ujian yang akan kita hadapi dalam rangka mempertahankan keorisinalitasan agama kita di akhir zaman ini. Ya Allah, coba cari ya, kita masukkan anak kita ke pesantren, kita jadikan anak kita hafiz Quran, tuduhan orang apa? Atau rezim yang berkuasa apa tuduhannya? Ciri-ciri keluarga teroris, anaknya dimasukkan tahfiz. Keluarga anaknya masuk pesantren, ciri-ciri teroris, wajahnya bersih, akhlaknya baik. Ya Allah ya Allah, kamu mana terbuka itu Pak? Ciri-ciri orang teroris, akhlaknya elok, wajahnya rahasia, apa itu good boy ya? Good boy, orang yang berperan elok itu teroris. Jadi setan antu bilau dan masyarakat di mana pakai gantian laki-laki, tak ada di mana untuk teroris itu ya. Kita ada balik dia begini Bapak. Itu dia keadaan yang dihadapi di akhir zaman. Dan siapa saja umatku yang tegar, yang sabar, hidup pada zaman itu, tak peduli dia apa kata orang, kecil orang tidak peduli. Jalankan kami di awal, dan jalan, dan kita buat sesuai dengan kamu, koyak. Dan kita buat sesuai dengan sunnah, ku hadisnya. Dan kita buat disepakati oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, ku fatwanya. Dia terus walaupun dicibir, walaupun dicemeh, walaupun dikucilkan, walaupun akhirnya terusir, walaupun di PHK, mereka pilih jalur itu. Umatku itulah yang aku rindukan, dan mereka lah saudaraku. Pahala mereka, kalau mereka tahajud sama dengan 50 kali lipat pahala tahajudnya para sahabat. Kalau mereka duha sama dengan 50 kali lipat duhanya para sahabat. Kalau mereka umroh sama dengan 50 kali lipat umrohnya para sahabat. Kalau mereka sedekah sama dengan 50 kali lipat sedekahnya para sahabat, dan seterusnya. Allahu Akbar. Tapi memang harus sabar. Makanya Nabi berkata, Bismillah, fa innahu la ya'ti 'ala an-nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Di akhir zaman akan tiba masa yang sangat berat. Satu-satunya yang harus kalian lakukan adalah isbiru, bertahanlah kalian, bersabarlah kalian, isbiru. Saat itu kata Rasulullah, hari yang sedang kalian jalani terasa sangat berat, melebihi daripada waktu-waktu sebelumnya yang telah kalian lalui, dan masa yang akan kalian datangi ke depan jauh akan lebih berat daripada hari itu yang sedang kalian jalani. Artinya Pak, tambah lama keadaan itu di dunia di akhir zaman kok bukan tambah rancak, tambah balik.
Iku maaf ya Pak, aku nak menanam kenapa Ibu, tapi Presiden Jokowi mana lah mengumumkan siap-siap gelombang ketiga COVID-19. Badai tsunami-nya akan lebih dahsyat, kata beliau Pak. Ekonomi kita sejak setahun 2 tahun belakangan ini ala tampih sehancur-hancurnya ekonomi. Secara pendidikan kita lihat bagaimana anak kita yang dulu kita khawatirkan bergaul dengan HP, bergaul dengan gadget, tak pasok pakai daring-kadarian ya. Akhirnya anak kita sudah kehilangan kontrol. Dia bergaul dengan dunia lepas, apapun bisa dia hubungi, apapun bisa dia saksikan, apapun bisa dia tonton, apapun bisa dia lihat. Dan gurunya ketika itu bukan lagi kita, bukan lagi gurunya, tetapi setan yang ada di dalam handphonenya. Itu segi pendidikan. Profesor Dr. Dean Samsudin berkata, seandainya ini berlanjut agak 3 tahun saja, maka sudahlah, berakhirlah, putuslah generasi kita, yang muncul ke depan generasi rusak. Kalau seperti ini terus 2 tahun ke belakang kaki dulu kalau makan tikole. Sesudah kalau makan tiku apa udah kira tikole. Kalau menurut hadis Nabi bukan lebih rancak, tapi lebih baik. Pendidikan akan begitu juga. Mari ibu bapak, yuk kita sama-sama jujur-jujuranlah kita. Malam hari ini, yuk kita banding-bandingkan 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, mana lebih baik sekarang atau 20-30 tahun yang lalu dalam hal ekonomi? Jawab. Main lebih baik, main lebih baik. Kini atau yang lalu lebih ringan? Lebih ringan yang lalu. Lebih baik kini. Oke, dalam hal pendidikan, mana yang lebih parah, mana yang lebih berat, sekarang atau 20-30 tahun yang lalu? Jawaban kita mesti akan sama. Lebih berat sekarang daripada 20-30 tahun yang lalu. Setuju tuh Pak? Dalam hal politik, mana yang lebih baik, sekarang atau 20-30 tahun yang lalu? Jawab Bapak. Kini atau siswa? Kini lebih baik. Iya Pak. Dalam hal kesehatan, mana yang lebih berat, sekarang atau 20-30 tahun yang lalu? Antum bilang gini. Dalam hal moral bangsa, moral anak-anak dan generasi anak muda kita, mana lebih baik? Baik yang sekarang atau 20-30 tahun yang lalu? Jawabannya sudah kita sepakati bersama. Ancak dulu lah daripada kini. Ya Pak ya. Arah mana saja, di segi bencana demi bencana kebencana alam, mana yang lebih banyak, sekarang atau 20-30 tahun yang lalu? Sekarang. Lalu ke depan kira-kira gimana? Sesuai dengan hadis Nabi tadi, lebih berat lagi dari hari ini. Yogo, ini yang akan sama-sama kita akan hadapi sampai ke peringkat kata Rasulullah, orang beriman melewati kuburan dan dia berkata, aduhai kiranya kalaulah aku yang ada di dalam tanah ini, alangkah ringannya hidup ini. Orang beriman lewat kuburan, dia berharap kalau dia yang ada di dalam tanah, saking beratnya hidup di atas permukaan bumi. Di akhir zaman, sampai di puncaknya ke Bapak Ibu, alun, tapi insya Allah dan mana lewat sampai di puncak. Puncak apa? Puncak ujian. Di mana pagi orang beriman, sorenya kafir. Sore orang beriman, besok paginya kafir. Puncak sebenarnya adalah lepasnya dan munculnya Dajjal ke tengah-tengah manusia. Ketika itu kata Rasulullah, pagi dia beriman, siang datang Dajjal, sorenya dia sudah kafir kepada Allah. Sorenya dia beriman, malam datang Dajjal ke kotanya, besok paginya dia sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami muliakan, di akhir zaman ini ada ibu yang bertanya pada kami di Batu Sangkal seminggu yang lalu, apa yang harus kami lakukan Bu ya? Anak-anak kami bagaimana dengan mereka Bu ya? Apa yang harus kami lakukan? Jawaban saya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan insya Allah sampai mati. Jawaban saya,
kepada anak-anak ayah bunda, kepada anak-anak bapak ibu yang wajib diwariskan kepada mereka, yang wajib difokuskan kepada mereka, yang wajib diseriuskan kepada mereka adalah tanamkan iman, akidah dan tauhid yang kuat sekuat-kuatnya, sedalam-dalamnya. Satu. Yang kedua, masukkan dia ke sekolah-sekolah yang berbasis agama yang kuat. Kalau dia SD, selesaikan dulu Al-Qurannya 30 juz. Kalau nggak hafal minimal dia mengetahui ayat demi ayat, ayat demi ayat. Syukur-syukur dia hafal Al-Quran. Habis itu masukkan ke pesantren. Di zaman sekarang lingkungan tak akan selamat kalau tidak di pesantren. Lingkungan tidak akan selamat kalau tidak di pesantren, kan anak tidak akan selamat. Kalau ada bapak ibu yang tidak setuju, tidak apa-apa, saya tidak memaksa. Saya hanya mengatakan ini analisa dunia pendidikan Islam pada hari ini. Tempat yang terjamin pada hari ini, pada masa ini di seluruh dunia hanyalah pondok-pondok pesantren. Tapi memang wajib memilih-milih juga kita mana pondok pesantren yang memprioritaskan adab, akhlak, ibadah, akidah, prioritaskan masukkan anak kita ke sana. Kalau prestasi akademisnya ternyata tidak begitu menanjak, tapi ibadah anak di sana bagus, sholat lima waktunya, sholat sunatnya, ibadah-ibadahnya, dan prioritas adab dan akhlak untuk dibutuhkan di situ, prioritaskan masukkan anak ke sana demi menjaga lingkungan hidupnya. Karena yang merusak anak ini nomor satu adalah kawan-kawan bergaulnya, lingkungannya, dan handphone. Sementara di pesantren, kalau tempat kami ya, dan saya yakin dan percaya pesantren-pesantren yang baik pasti akan mengharapkan di pesantren itu handphone di tangan anak-anak, pasti harap. Walaupun kami tidak mengatakan harap secara syariat ini, tapi harap secara peraturan sekolah umumnya pesantren mengharapkan. Karena kami tahu dan kita semua sudah sepakat ini bahwa handphone perusak generasi yang paling efektif. Handphone adalah jaring fitnah masih dajjal untuk dimasukkan ke dalam jiwa umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Karena anak kita kawal. Terus terang Pak, di pesantren kami masuk anak tahun ini 100 orang. Nanti setelah 3 tahun paling tersisa hanya 30 orang. Rata-rata di mana? Kami keluarkan gara-gara bermain kucing-kucingan karena handphone. Keluarkan belum. Pada orang tuanya kami panggil, ayah bunda mau anaknya dididik, tapi ayah bunda titipkan handphone juga ke anak. Maka maaf, anak ayah bunda kami titip dan kami pulang kembali. Yang tidak kompak dengan pesantren ambil balik anaknya. Kalau kompak dengan pesantren, bagaimana kami buat peraturan ayah bunda wajib menghormati. Jadi ada yang orang tuanya, ya, secara diam-diam kalau datang kunjungan orang tua, berselit baju apel. Sudah dari awal kita katakan apa haram di situ. Kalau ingin anak-anak apa itu kami didik, tolong sepakat dan setujui kesepakatan undang-undang peraturan yang kami terapkan di pondok pesantren. Sedangkan lagi ketat kami Pak Lena seluruh dia menjadi 2 kali ketat. Kenapa? Karena 1-2 anak yang kedapatan oleh kami merosot tajam Al-Qurannya, hafalan semacamnya, kami temukan ternyata dia sembunyikan HP. Ketika kami periksa HP-nya, ada tontonan yang tak layak untuk ditonton. Kenapa hafalan Quranmu dari 2-3 juz sekarang malah 15 juz tidak kuat? Yang lain pernah naik. Kami sudah yakin ini pasti ada sesuatu yang dilakukannya. Gimana? Kalau kita sholat dulu